Ustaz, agama kita kan menganjurkan kalau ketika memilih pasangan itu hendaklah memilih agama yang terbaik. Mana sabda Nabi SAW, "Fazfar bizati din taribat yadak." Itu bagi seorang pemuda kalau mau memilih calon pasangan, itu kriteria seperti apa yang dimaksud dari hadis ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Seorang pemuda ketika dia ingin menikah, Nabi telah mengisyaratkan bahwa dia mencari yang agamanya yang baik. Karena wanita itu orang menikahinya disebabkan oleh 4 hal. Oleh kecantikannya, boleh jadi orang menikahi karena hartanya, karena karena kedudukannya, kebangsawannya, dan boleh jadi karena agama. Nabi SAW merekomendasi fadfar bizatin din taribat yadak. Carilah yang agamanya bagus, anda akan beruntung. Wanita yang kalau kita lihat agamanya yang baik akan menghantar dia untuk taat kepada suaminya. Tapi hendaknya itu adalah sejalan antara wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Karena Nabi SAW ketika beliau mengatakan tentang siapa wanita yang baik itu, Nabi mengatakan tasurruhu idza nadhara ilaiha. Yakni istri tadi bisa menggembirakan, menyenangkan hati suami ketika suami melihatnya. Bukan karena kecantikannya, karena kecantikan itulah relatif, tapi karena kesejukan hati, akhlaknya yang baik menyebabkan suaminya senang. Ada yang istri cantik tapi hati suami risau karena disebabkan oleh akhlaknya. Yang kedua adalah ketaatan, yakni tuti'uhu idza amaraha, yakni istri itu mentaati suaminya ketika suaminya memerintahkannya. Jadi dia tidak membangkang. Yang ketiga, yang ini yang paling penting sebenarnya adalah istri yang manut, yakni wala tukhalifuhu fi ma yakrahu fi malihi wa nafsiha. Bahwasanya istri ini tidak menyelisih suaminya, tidak bersikap berbeda dengan suaminya pada hal-hal yang tidak disukai oleh suami, baik dalam memberlakukan harta suami itu sendiri atau diri istri tersebut. Kalau seandainya suaminya tidak suka dengan Facebook, jangan main Facebook, ya walaupun istri mendapatkan manfaat, mendapatkan keuntungan, mungkin boleh jadi dia berdakwah dengan kawan-kawannya, tapi ketika suaminya tidak mengizinkan dan tidak suka istrinya main Facebook, maka dia harus tinggalkan. Nah, kemudian Nabi SAW juga mengatakan, ala ukhbirukum birijalikum fil jannah, an-nabi fil jannah, as-sadiqu fil jannah, dan seterusnya. Namun Nabi mengatakan, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Tidakkah aku beritahukan kepada kalian tentang wanita-wanita yang di dalam surga? Bagaimana karakter wanita dalam surga itu? Nabi SAW mengatakan, kulu wadudin walud. Setiap wanita yang suka mencintai dan banyak anak, itu adalah ciri khas dari wanita-wanita yang masuk ke dalam surga. Idza ghadabat au usi'a ilaiha, apabila dia marah atau diberlakukan jelek kepadanya, au ghadiba zaujaha, atau suaminya marah kepadanya, qalat, lalu dia mengatakan, hadhihi yadi fi yadik. Ini adalah tanganku di dalam tanganmu. Inilah tanganku dalam genggamanmu. Artinya sang istri tadi menyerahkan dirinya. Dia ingin mencari keridhaan suaminya. Dia tidak membangkang, dia tidak semakin rewel, dia tidak makin cerewet, akan tetapi dia kembali mendekat kepada suaminya. Ketika suaminya marah,
dia mendekat kepada suaminya. Sampai dia mengatakan, la aktahil bi ghumdin hatta tarda. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, la adzuqu bi ghamdin hatta tarda. Aku tidak bisa memejamkan mataku sampai engkau ridha. Nah, ini adalah istri yang menjadikan istri yang baik, istri yang teladan, yang mencari keridhaan dari suaminya, tentu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menarik, Ustaz. Jadi tentang istri yang salihah tadi adalah istri yang menaati suami. Iya. Dalam makna ketaatan ini apakah bersifat mutlak yang harus ditaati oleh sang istri atau bagaimana? Pada dasarnya pertama istri harus taat kepada suami. Apakah istri menyukai atau tidak menyukai? Cuma yang tidak boleh dia taati adalah ketika suaminya memerintahkan kepada maksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kalau seandainya suaminya memerintahkan istrinya untuk maksiat kepada Allah, maka istri tidak boleh mentaati. Contoh misalkan, suami minta dibelikan rokok. Rokok adalah haram kata ulama. Ya. Kemudian tidak boleh istrinya mengikuti. Atau suaminya minta istrinya digauli di duburnya. Misalkan, naudzubillah min dzalik, itu tidak boleh. Karena istri saking cintanya kepada suami, istri tidak boleh mengikuti apa yang diinginkan oleh suami ketika hal-hal yang berhubungan dengan maksiat kepada Allah. Baik, terima kasih, Ustaz. Jadi selanjutnya, Ustaz, bagi kami yang mau melanjutkan ke jenjang pernikahan, kami tidak kenal, ya Islam tidak mengenal yang namanya istilah pacaran, Ustaz, ya. Ya. Terus bagaimana aturan Islam di dalam masalah mengenal kriteria wanita-wanita yang saleh itu, Ustaz? Iya. Cara untuk ta'aruf dengan calon wanita yang akan dinikahi itu ada dengan beberapa cara. Yang pertama ta'aruf, ya, bukan dalam masalah nazar. Masalah ta'aruf adalah misalkan dengan mengenal kepada lingkungannya, atau kita sebagai seorang laki-laki atau seorang pemuda yang ingin menikahi seorang perempuan dengan mengutus, boleh jadi ibunya, boleh jadi saudari perempuannya, untuk berkenalan dengan perempuan tersebut, mengenal lingkungannya, bertanya kepada lingkungannya, sehingga diketahui. Adapun nazar tentu berhubungan dengan si laki-laki yang Nabi SAW menyuruh kepada si laki-laki yang ingin mengkhitbah atau melamar seorang perempuan adalah dia melihat istri tersebut atau calonnya, ya, sehingga bisa menjadikan dia tertarik kepada istri tersebut atau calon istri itu. Itu batasan melihat itu ada enggak, Ustaz, diatur di dalam Islam? Terjadi perbedaan pandang ulama di dalam batas untuk nazar itu. Ada antara ulama mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan, dan kemudian ada yang mengatakan boleh apa-apa yang bisa dilihat oleh mahramnya. Pendapat yang terkuat itu adalah apa yang bisa dilihat oleh mahramnya, biasa perbuatan dia dalam rumahnya, rambutnya kelihatan, dan itu boleh. Akan tetapi catatan ketika ingin nazar itu hendaklah berada di samping mahramnya. Jadi kalau bagaimana dengan kebiasaan kita di masyarakat hari ini, Ustaz? Ya, mereka belum beranjak kepada jenjang ta'aruf itu dengan cara membawa generasi jalan kemana-mana, ya kan? Apakah namanya dengan ikatan kasih sayang? Bagaimana pandangan syariat kita dalam masalah ini, Ustaz? Ya, yang dinamakan dengan pacaran atau mengenal lebih dalam. Ya, ini proses ta'aruf. Itu proses ta'aruf, dan itu adalah mungkar. Kata Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Sehingga hal ini mengajak seseorang untuk berbuat maksiat. Ya, yang namanya syaitan berusaha mencemplungkan anak Adam ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian dari masyarakat meyakini bahwasanya kalau tidak dengan cara pacaran ya tidak dapat yang lebih baik itu, Ustaz. Karena pacaran yang mereka pandang sebagai proses ta'aruf yang baik. Ya, itulah yang perlu kita berikan penjelasan kepada masyarakat kita, bahwa Nabi SAW mengatakan, la yura al-mutahabbaini mislan nikah. Tidak akan dilihat orang yang betul-betul saling mencintai melebihi dari pernikahan.
cinta yang dibangun di luar dari pernikahan itu adalah cinta gombal. Ada maunya. Tapi kalau ingin cinta yang sejati, cinta yang suci adalah yang dibangun di atas pernikahan yang resmi. Mudah-mudahan ya pembicaraan kita ini bermanfaat insyaallah taala. Barakallahu fiikum. Jazakumullah. Hayakumullah.